qiradatan khasiin. Kalau misalnya secara faktual itu tidak ada orang yang pernah jadi kera, ya sudah lafadz itu dianggap kayak tasbih balik dengan membuang wajah tasbih dan adat tasbih. Orang kalau terlalu jelek mungkin tidak lagi dibahasakan kal qirodah tapi qirodatan. Orang yang tidak terlalu ganteng mungkin masih dibahasakan kal komar. Kalau ganteng sekali disebut zaidun komarun atau zaidun samsun, itu sudah adat bahasa Arab. Kalau tasbih itu balik, itu adat tasbih dan wajah tasbih dibuang. Berarti bisa saja kalau secara fakta tidak pernah ada periode orang yang dikutuk jadi kera, berarti kunu qiradatan khasiin. Recording in progress. Dari segi perilaku atau mentalnya mental qiradatan khasiin, dan wajah tasbih dibuang, adat tasbih dibuang karena untuk meningkatkan kualitas balaghah atau balik. Demikian seterusnya, sehingga kita tidak akan menemukan kontradiksi dalam Al-Quran. Di sini karena pakai kitab ya, saya termasuk pengagum kitab Itqan, dan memang saya milih Itqan karena ya di semua pondok diajarkan, dan milih khususnya bab ini memang yang benar-benar harus ada yang memulai mengkaji. Di sini diceritakan ada seseorang datang, ini karena tadi dikatakan Pak Mukhlis acara ngaji, ada orang datang ke Ibnu Abbas. Orang itu bilang, ra'aitu asya'a takhtalifu alayya minal Qur'an. Saya melihat sesuatu banyak, hal banyak yang ternyata itu berbeda-beda. Faqala Ibnu Abbas ma huwa, terus asyakkun qala laisa bi syakkin walakinnahu ikhtilafun. Terus hati makhtalafa alayka min dalik. Kemudian orang itu ditanya, apa kamu ragu Quran? Enggak, tapi saya janggal karena banyak yang ta'arud atau tadurub tadi dalam bahasa Pak Mukhlis tadi. Terus qala asma'uha yaqul summalam takun fitnatuhum illa anqalu wa rabbina ma kunna musyrikin. Ada orang ketika ketemu Allah masih bisa nipu, ya Allah saya tidak pernah musyrik. Sementara di ayat lain diterangkan wala yaktumuna wa haditsa, bahwa orang ketika di depan Allah sama sekali tidak bisa bohong. Ada ayat fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Ketika menghadapi hisab mereka saking sibuknya tidak bisa saling tanya. Tapi ternyata ada ayat lain yang mengatakan wa aqbala ba'dum ala ba'di yatasaalun. Ada periode di mana saling tanya. Jadi kemudian itu mengganggu ya, mengganggu si Sa'il tadi. Bagaimana itu? Terus jawab, tadi seperti yang dikatakan Pak Mukhlis, ada periode di mana saking sibuknya mereka tidak saling tanya, tapi ada periode mereka saling tanya. Ada periode yang di mana nasab itu tidak ada pengaruh sama sekali, tapi ada momentum, ada hal-hal tertentu yang nasab. Itu dengan dijawab seperti solusi Pak Mukhlis tadi, dia tidak makan nasi di waktu ini, mungkin makan di waktu yang lain. Itu di sini disebut finnafkhotil ula, itu orang masih bisa bohong, finnafkhoti saniyah tidak bisa. Jadi dijawab pakai waktu. Lalu saya sebagai kiai yang nekuni di pesantren juga selalu nunggui santri. Memang paling enak menjawab ikhtilaf seperti itu memang ilmu balaghah. Satu, rasa kita sebagai manusia itu kan sama ya, di Arab maupun di Indonesia semuanya sama. Saya kalau nyontohkan di santri-santri itu, ini contoh lucu tapi yang mudah difahami. Itu kalau orang dilangkai temannya dulu ketika kita di pondok, kalau dilangkain temannya baru kaki atau perut, masih saking mangkalnya orang itu paling bilang kayak kera gitu, karena tidak punya akhlak. Tapi kalau kita dilangkai kepala kita itu saking mangkel kita bilang dasar kera gitu. Jadi tingkat mangkel yang serius itu wajah tasbih dan adat tasbih sudah dibuang. Sama ketika Allah menganggap orang kafir sama sekali nggak mau mendengar kebenaran, dikatakan sumun bukan lagi kasumi, bukmun bukan lagi kal bukmi, umyun bukan lagi kal umyi, karena saking mereka tidak mau mendengar kebenaran, tidak ngomong kebenaran, juga nggak mau sumun ya, dia nggak pernah ngomong kebenaran, juga nggak pernah mau mendengar, juga tidak pernah mau melihat. Nah, hal-hal seperti ini menjadi kita tidak perlu berdebat apakah pernah ada periode orang dijadikan kera. Nah, kalaupun ada kita ngikuti semua orang yang musihu itu tidak sampai hidup 3 hari. Berarti tidak pernah ada periode kera yang mashu, yang hasil tadi, yang hasil mashu dari manusia itu hidup karena setelah 3 hari mati. Berarti ya hakikat qiradatan khasiin. Kalau fakta itu nggak ada, kita masih punya solusi itu tasbih balik, sehingga kata kal qirodah dibuang atau qirodah
mental mereka atau hati mereka dan sebagainya dan sebagainya. Tapi apapun itu saya mohon semua pencinta Quran kita mengkaji, mau belajar, mau mendengar. Lalu tadi juga disinggung Pak Muhlis Uni Rasem itu, saya pernah menulis dokumen Rasem Utsmani dari berbagai perpustakaan di Mekah maupun dari Yaman yang memang benar-benar bentuknya Rasem Utsmani ditemukan zaman Sayyidina Utsman. Memang kan ilmu-ilmu yang mungkin sudah nggak dikaji itu ya fihi rijalu, ya ada orang-orang yang masih mengkaji. Misalnya orang sekarang mungkin janggal ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, misalnya ada saja di antara qari sab'ah yang membaca kuf'an atau kufuan. Karena setelah Imam Khalil bin Ahmad Al-Faruhidi itu menulis Hamzah dengan Rasul Ain, kufuan itu ditulis pakai wawu kok dibaca kuf'an. Juga sebaliknya yang ada Hamzah ternyata nggak dibaca. Nah ini memang saya juga nggak bisa membayangkan kesulitan Pak Mukhlis dan kawan-kawan di Lajnah Pentasbih. Bagaimana mungkin kita menulis Rasem Utsmani, sementara kita tahu Hamzah itu tidak ada. Hamzah yang Rasul ini tidak ada. Karena orang Arab itu bilang ja'a umru'un, niatnya Hamzah ala suratil wawi, bilang ro'aitu imro'an, niatnya alif, niatnya Hamzah suratil alif, marotu bimri'in, niatnya itu Hamzah ala suratil ya. Sehingga Hamzah memang huruf yang nggak punya bentuk. Lalu setelah kita memilih sebagai muhammis, orang yang menghamzahkan itu, mau tidak mau harus nulis dengan Rasul ini. Kita baca wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Tapi tetap saja di Rasem Utsmani suratul ya. Ya kayak adzibu, karena di Rasem Utsmani suratul ya ada yang baca zib. Begitu juga hayy ta'alak dan seterusnya dan seterusnya. Memang kajian seperti itu juga fihi rijalu karena punya tantangan yang luar biasa. Di Idqon sampai diterangkan masalah hamazat itu, masalah hamzah katanya layak fiha mujalladun wahid. Menulis hamazat jumlahnya itu tidak cukup satu jilid. Oke, itu tidak dalam bahasan kita, tapi saya senang itu di mukaddimai supaya suatu saat memang dikaji. Kenapa kita milih? Makanya ketika Kemenak mengharuskan Rasem Utsmani, yang bingung juga kita sebagai orang Indonesia yang dulu pakai Quran cetakan India, Kudus, yang semuanya ada Rasem Utsmani katanya. Padahal Rasem Utsmani yang sekarang pun mau tidak mau harus nulis ada Hamzah yang Rasul ini untuk yang mau tidak mau kita menghilang. Jadi lain yang baca Quran mangkel karena nggak punya ruang kan setelah ditulis kufuan biwahiri Rasul Ain tanpa ada tulisan Hamzah. Ya kita tidak tahu solusinya gimana, memang nggak ada pilihan dalam hal seperti itu. Nah, terus kita kembali ke tema ini. Maudhi'un akhar. Ini yang mungkin kalau ada ilmuwan ya, ada ilmuwan yang meyakini misalnya penciptaan langit bumi itu tidak 6 hari dengan makna per hari 24 jam. Tapi 6 hari itu artinya 6 tahap besar. Yang perharinya bisa saja senilai 1000 tahun atau selama 1000 tahun. Ternyata zaman itu Ibnu Abbas juga di antara jawabannya, ini saya baca supaya jadi berkah. Ibnu Abbas qol, seterusnya Ta'ala rajulun Ibnu Abbasin an qaulihi ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin wa qaulihi ta'ala fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Pertama beliau tawakuf hanya menjawab huma yaumani dzakarahuma wa fi kitabih Allah a'lamu bihima. Tapi beliau pernah menjawab juga anna yaumal alfi huwa miqdaru sairil amri wa urujihi ilaihi wa yaumul alfi fi suratil haji wa ahadul ayyam as-sitta allati khalaqahu fiha as-samawat wa yaumul khamsin alfan wa yaumul qiyamah. Jadi saya sendiri terus waqal yaumul qiyamah hisabu khamsin alfasana wa samawat fi sittati ayyam kullu yaumin yakunu alfasanatin. Jadi misalnya kita akademisi yang cerita yang mungkin percaya Big Bang atau percaya teori yang macam-macam, sebetulnya secara lughat, saya tidak tahu apa secara faktual, kita tidak bisa mengatakan secara faktual, kita tidak tahu. Secara lughat bisa saja 6 hari itu adalah per hari senilai 1000 tahun, kata Ibnu Abbas. Artinya kata yaum itu kan kulla yaumin huwa fisan, kulla khinin wa kulla waqtin huwa fisan, bukan setiap 24 jam.
Ketika ada peristiwa besar yang peristiwa itu terjadi 10 hari atau 30 hari disebut Yaumah Hunain, Yaumah Badrin. Bukan 24 jam saja, itu 4 hari, 5 hari. Atau peristiwa besar Yaumul Malhamah. Itu kan bisa sekian hari. Jadi kata Yaumun tidak harus 24 jam. Tapi harus dibiasakan menjawab menurut lughah. Karena kita tidak ngerti hakikat. Sehingga di antara saran Profesor Syihab itu sering ngendikan, jangan pernah meyakini satu teori ilmu atau mendustakannya dengan dalil-dalil Quran. Takutnya kita yang membenturkan Quran dengan teori ilmiah. Makanya saya lebih suka, saya pengajar balaghah di pondoknya Gus Zofur, di pondoknya guru saya Kiai Haji Maimun Siber. Saya sampai sekarang paling seneng itu lughat. Karena Quran dilisanin Arabi mungkin. Nanti kalau secara faktual yaum itu adalah 1000 tahun, berarti menciptakan langit bumi misalnya fikul yaumin senilai alfusanatin, di kitab Itqan masih ada keterangan seperti itu. Dan nanti kalau faktanya yaumun itu benar-benar 24 jam karena Allah ala kulli syai'in qadir, ya gak masalah, memang secara lughat mungkin semua. Jadi ada banyak solusi untuk menyikapi ta'arudul ayat atau ta'arudul ayatin dan sebagainya. Saya ulang lagi karena ini wilayah-wilayah yang menurut saya paling aman dikatakan secara lughat mungkin demikian. Karena kalau kita ngomong secara faktual atau secara fakta, sama-sama kita tidak tahu dan tidak bisa membuktikan. Saya ulang lagi, di sini jelas Ibnu Abbas jawab, anna rajulan qala lahu haditsni ma haula'il ayat. Fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana sama yudabbirul amra minas sama ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfasana. Terus ada wa inna yawman 'inda rabbika alfisana qal yaumul qiyamati hisabu 50 alfasana was samawati fi sittati ayyam kullu yawmin yakunu alfasanatin dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya mohon tidak saatnya juga tidak mungkin ada saat kita dibolehkan membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain. Masyhur kan hadis ketika berdebat sahabat, ayat ini bolehkan ini, kalau ayat ini ngarahkan ini. Nabi keluar, beliau marah, beliau duka, abihada umirtum, abihada seterusnya antadribu kitab bahwa ba'dahu bibatin. Kamu tidak boleh membenturkan satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, menurut saya solusi, saya sering matur Gus Zofur pentingnya mengajar Quran yang ahli fikih. Misalnya kalau kita bilang, yang penting kita Quran, jangan hadis. Ya tidak bisa seperti itu. Misalnya masa kita mengharamkan hanya jam'u bainal ukhtain, hanya karena alasan di Quran hanya ada ayat wa antas mau bainal ukhtain. Tapi setelah dianalisis bainal ukhtain itu min itlaqil ba'di wa iradatil kul, artinya wa antas mau bainal mar'aten sing bainahuma mahramiyatun, tidak boleh mengawini dua orang perempuan yang di antara keduanya ada hubungan mahram. Zaman itu Nabi hanya menambahkan wala bainal mar'ati wa amatiha wala bainal mar'ati wa kholatiha. Begitu juga kalau kita pegangan Quran anak tiri yang nggak boleh dikawin itu warobai bukumul lati fi hujurikum. Tapi setelah kita ngaji balaghah kata fi hujurikum lil khalid. Sehingga asal robibah yang ibunya sudah kita kumpulin ya tidak boleh dikawin fi hujurina atau tidak fi hujurina, fi hujurikum atau tidak fi hujurikum. Nah, berkahnya kita ngaji urut. Ya ini barokahnya saya ngaji Mbak Maimun, banyak Gus Zofur juga ngaji Bapak, ngaji orang tua saya di komunitas keluarga kami. Memang muqarrarat itu penting. Ya ini saya narasumber tapi sudah gaya kiai karena mau tidak mau ilmu seperti ini solusinya itu kita harus setengah apal takrib, setengah apal durusul balaghah, setengah apal usul fikih, paling tidak lumak lah tulubul usul. Sehingga nanti ta'arudnya Quran ini menjadi minim karena kita tahu duduk perkaranya ini apa sih? Apa taksis, apa apa saja lah, tetap itu otomatis jadi solusi. Jadi nggak usah ribet gitu karena ya tadi tetap ada panduannya. Jadi ini lafaz ini disebut lil ghalib apa untuk linafsi wirihi. Kalau linafsi wirihi ada mafhum mukhalafah. Tapi kalau hanya sekedar lil ghalib ya sudah warobai bukum lati fi hujurikum. Ya meskipun nggak fi hujurikum karena kita tahu kata itu disebut lil. Itu juga wa antas ma'u bainal ukhtain. Lafaz ini disebut pakai ghalib. Normalnya orang menikah kalau nikah mbaknya itu kayaknya adiknya masih cantik, melihat nikah adiknya itu kayaknya mbaknya masih cantik. Tapi kan nggak perlu dilarang jangan nikahi Sri dan mbahnya. Masa kita cinta sama anak 17 tahun juga mbahnya yang 70 tahun. Itu nggak usah dilarang pun kalau orang normal ya nggak kepikiran kan. Jadi nggak perlu Allah ngendikan wa antas ma'u bainal mar'ati wa jaddatiha. Masa iya gitu. Jadi kalau bainal ukhtain ya masih agak-agak gimana. Kalau di Jawa kan ada munggahi, ada meduni.
mbaknya mati, mungkin ada orang tertentu yang matur nuwun itu ada mbak karena bisa ngedunia adiknya gitu. Makanya itu disebut wantas mau benal ukhtain karena normalnya orang hanya tertarik benal ukhtain bukan benal mar'ati wa jaddati. Tapi filosofi pelarangannya tetap semuanya dilarang. Al jam'u benal mar'ah wa kholatiha wa ammatiha wa la benal mar'ah wa jaddatiha dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya mohon semua pecinta Quran seperti yang dikatakan Pak Mukhlis tadi, jangan takut mendiskusikan hal yang susah. Bagaimanapun harus kita lalui sebagai bentuk cinta kita pada Quran supaya tidak ada lagi orang yang anggap Quran itu ada tanakut, ada tadorub, ada dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.